Di ketika keberadaanku di Jakarta, entah apa gerangan, Karin menelpon. Mungkin Saras yang memberitahu nomor ponselku padanya. Meski nomor adik iparku itu tidak terdaftar, tapi aku hafal betul nomornya. Lekas aku mengangkat. Halo Mbak. Halo Karin. Syukur tersambung. Udah lama Mama nanya nomor handphone Mbak terus loh, tapi gak ada satupun yang tahu. Mendengar nama ibu mertua, jujur hati merasa perih. Kira-kira apakah Mama pun sama seperti Mas Haris yang ingin aku pergi selamanya dari Jakarta? Mbak, besok ada waktu enggak? Mama mengajak Mbak makan malam bersama. Aku menarik napas panjang. Insya Allah Mbak akan usahakan datang. Makasih ya Mbak. Tak ku perpanjang lagi percakapan. Lekas menutup telepon lalu merenung sejenak. Rasanya tak sabar menunggu malam tiba. Ingin rasa hati menyelesaikan semua masalah ini supaya hati bisa bebas melangkah. Sekian waktu terlewati, malam mendebarkan yang sedari tadi ku nanti. Akhirnya tiba. Aku sudah memilih pakaian terbaik untuk menghadiri undangan makan malam dari ibu mertua. Diri sudah berhenti di depan rumah Mas Haris. Dua netra memandang menyeluruh. Lalu berat terasa langkah ini tergerak masuk lebih jauh ke halaman. Sampai di teras, aku menekan bel masuk. Lalu tak lama, pintu rumah itu terbuka. Rumah yang tak lain adalah istanaku sebelumnya. Tapi entah bagaimana nasibku dalam istana ini kelak. Aku pasrahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Kehadiranku langsung disambut oleh ibu mertua. Beliau memeluk tubuh ini. Mama rindu sekali sama kamu, Ana. Air mata ini tak kuasa ku bendung, jatuh berderai di pundaknya. Setelah cukup memeluk, dia melerai tangannya, lalu menarikku lebih jauh memasuki rumah. Hingga dua netra ini berhasil menatap sosok itu. Mas Haris, dia duduk di atas kursi roda, matanya memandangku lekat. Sungguh menatapnya, dua netraku kembali dipenuhi cairan. Karin, bawa Haris ke kamarin, ucap mama mertua pada adik ipar. Lalu tak lama, Karin muncul entah dari mana dan mendorong kursi roda yang diduduki Mas Haris memasuki kamar. Dia memandangku tanpa kata, pun tidak ada keinginan untuk bicara. Ada apa dengan Mas Haris? Kenapa dia sepertinya tak banyak bereaksi? Ayo An, duduk di sana yuk. Ku ikuti ajakan mama untuk duduk di kursi makan. Yang makan malam cuma kita berdua mah, Karin. Belum leluasa rasanya menyebut nama Mas Haris. Alhasil hanya Karin saja yang tersebut. Mama memaksakan diri tersenyum. Iya, Karin biar nemani Haris di kamar. Kasihan kalau Haris ditinggal sendiri. Ayo dimakan aja An. Rindu mama sama kamu. Lebih sebulan kita tak bertemu ya. Aku hanya mengangguk. Entah kenapa rasa hatiku tak enak. Jadi selama ini kamu di Semarang? Iya ma, di rumah paman. Mama menyendoki nasinya dengan lemah. Mama baru tahu kemarin dari Saras. Meski terlambat, tapi mama bahagia bisa bertemu denganmu kembali An. Aku mengangguk dan tersenyum. Lalu kami menyantap makan malam tanpa lagi bersuara. Hening, hanya hati ini yang terasa amat gaduh. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini?
kenapa Mama sepertinya amat terlihat bersedih? Atau jangan-jangan Mama sedih karena Mas Haris sudah menyatakan keinginannya untuk kembali pada Maria? Jika benar hal itu terjadi, aku harus lega atau kecewa? Ya Allah, berilah kebaikan-Mu padaku. Makan malam selesai. Mama kini mengajakku duduk di ruang keluarga. Masih hanya kami berdua. Kenapa seolah Mama menyembunyikan Mas Haris dariku, padahal aku ingin bertemu dan menyelesaikan semuanya. Jika memang Maria sudah menjadi bagian dari keluarga ini, aku ikhlas kok menepi, asalkan tidak dimadu. Aku lebih memilih mundur. Talak pun sudah diucap Mas Haris, tinggal menunggu masa idahku saja yang hampir selesai. Setelah itu semua selesai. Ana, maafkan Haris ya An. Pandanganku seketika tertoleh. Haris tidak bisa tegas pada keputusannya selama ini. Dia masih saja menaruh belas kasihan pada Maria dan Keisha. Sedang wanita itu terus saja menebar keburukan. Entah seperti apa ingin Mama ungkapkan, tapi semua sudah terjadi. Dan karena itu pula Haris lepas suara hingga menjatuhkan talaknya padamu. Untuk semua kesalahan yang sudah dia perbuat, Haris sudah mendapat ganjaran yang bahkan menurut Mama tidak sebanding dengan kesalahannya An. Mama memegang jemariku, dua netranya basah. Sebenarnya apa yang terjadi sama Mas Haris, Ma? Mama menarik napas dalam. Sebulan yang lalu dia pergi entah kemana. Dia tidak memberi kabar pada kami. Mama tahunya saat ada yang nelpon dan ngasih informasi kalau Haris kecelakaan dan tubuhnya tertimpa truk. Astagfirullah, jantungku serasa berhenti berdetak. Kenyataan apa ini, ya Allah? Semua mengira umurnya sudah tidak ada lagi di dunia ini, An. Tapi ternyata Allah Maha Kuasa. Mungkin Dia ingin memberi kesempatan pada Haris untuk meminta maaf padamu. Wajah ini seketika tertunduk. Sekian banyak air mata sudah memenuhi pelupuk. Sakit dan perih hati mendengar apa yang sudah terjadi pada Mas Haris. Ya Allah, berilah kesehatan pada suamiku itu. Kamu tahu An, dua kakinya kehilangan kekuatan untuk berjalan dan pipinya terhantam besi hingga menyebabkan mulutnya kaku. Beberapa gigi juga retak. Haris bahkan tidak bisa mengunyah makanan, dan selama ini makanan yang diberikan dalam bentuk cair. Kasihan dia, An. Tangis Mama mertua pecah. Aku memeluknya untuk menguatkan. Padahal jujur, hati ini pun begitu hancur mendengar kabar tersebut. Ya Allah, kasihannya kamu Mas. Apa mungkin hari di mana aku menunggumu datang, di hari itu pula kamu mengalami kecelakaan? Ma, apa benar Mas Haris dan Maria kembali bersama? Kemarin Ana sempat melihat Mbak Maria kemari. Wajah Mama seketika menatapku. Benar, kemarin Maria kemari. Dia mau menjenguk Haris, sekaligus mau pamit. Katanya mau hijrah ke Palangkaraya. Kebetulan ada salah satu sanak keluarganya yang menetap di sana dan menawarkan pekerjaan. Alhamdulillah, akhirnya Maria benar-benar pergi dari kehidupan Haris. Mama lega, sekaligus bahagia mendengarnya, An. Jadi, apa yang kulihat kemarin tak seperti yang ada dalam bayangan. Mas Haris
Aku sudah salah sangka padamu. Astagfirullah. Ana, sekarang semua terserah padamu. Mama tidak ingin memaksa, karena hari saat ini pun sudah kehilangan kemampuannya sebagai seorang lelaki sehat. Kemana-mana dia harus kita dorong. Makan tidak bisa nasi seperti biasa. Kerja tidak bisa. Semua harus dilayani. Sudah seperti anak kecil kembali. Jadi semua kembali padamu, An. Jika kamu memilih menyudahi semuanya pun, Mama tidak bisa memaksa. Aku memaksakan diri ini tersenyum. Bagaimana mungkin aku meninggalkan Mas Haris jika yang menjadi masalahnya hanya karena saat ini dia terduduk di kursi roda dan tidak bisa melakukan apapun. Aku hanya akan meninggalkannya jika dia melakukan kesalahan terfatal dalam sebuah hubungan suami istri, yaitu selingkuh. Selama ini Mas Haris memang terlihat tidak tegas, tapi bukan berarti dia ada main sama Maria. Dia memang pelin-pelan, tapi bukan berarti dia berselingkuh dengan wanita lain. Satu yang ku tahu, dia setia. Segala kekurangannya, insya Allah, jika dia mau memperbaiki diri dan berniat untuk berubah, pasti ada jalan. Ya Allah, izinkan aku memaafkannya dan menerima kembali ia sebagai seorang suami. Jadikan kemaafanku sebagai jalan kembalinya cintai pada lelaki itu. Kabulkan doaku ini, ya Rob. 1 bulan berikutnya. Alhamdulillah, selamat ya Pak Haris. Bulan ini sudah banyak sekali kemajuan dalam terapi yang kita lakukan. Aku memegang tangan Mas Haris, lalu membantunya duduk kembali di atas kursi roda. Ini vitamin tulangnya, silahkan ditebus di apotik ya Bu. Terima kasih dok, ucapku pada dokter yang selama ini telah banyak membantu kami. Pelan langkah terangkat keluar dari ruangan terapi. Setelah menebus obat, kami meneruskan perjalanan ke sebuah taman bunga tak jauh dari rumah sakit ini. Ingin rasanya sejenak menenangkan pikiran sembari mengulang masa-masa dahulu kala ketika Mas Haris masih bisa berjalan dengan kedua kakinya. Ku bantu lelaki itu turun dari mobil, lalu dengan penuh kekuatan dia mendudukkan tubuh di atas kursi rodanya. Pengen makan es krim enggak Mas? Mas Haris mengangguk. Lalu ku tinggalkan ia sejenak untuk kemudian berjalan menuju gerobak es krim yang berdiri tak jauh dari tempat kami duduk. Setelah membeli 2 es krim, aku kembali pada Mas Haris. Ini Mas es krimnya, mari dimakan. Dia menatapku lekat, lalu meraih es krim di tangan ini. Tiba-tiba 2 bola matanya basah. Mas, kenapa? Dia bergeming dan hanya menggeleng. Setelah keputusanku menerimanya kembali, Mas Haris memang tak banyak bicara. Hari ini, tepatnya 1 bulan setelah kami rujuk, ia bahkan hanya menggeleng dan mengangguk saja. Jika aku tanyakan sesuatu, Mas, kenapa sih? Kata dokter, tulang pipi Mas sudah menyatu. Gigi yang retak juga sudah membaik. Secara menyeluruh, Mas katanya sudah bisa bicara. Tapi kenapa Mas tidak mau bicara padaku? Apa Mas tidak senang kita kembali bersama? Ku bangkitkan tubuh hendak meninggalkan Mas Haris. Tapi dengan cepat ia menahan tanganku. Jangan pergi, An. Jangan pergi, ucapnya, menggenggam jemari ini. Aku menatap
dengan dua netra yang ikut basah. Mendengar suaranya yang bergetar saja, hatiku perih. Kalau Mas nggak mau aku pergi, tolong bersikaplah yang normal padaku. Mas Haris mengangguk. Maaf An, Mas tidak bermaksud membuatmu kesal. Mas lebih memilih diam hanya karena Mas merasa malu sama kamu. Kamu dengan segala kerendahan hati mau merawat lelaki pincang juga tak bisa ngapa-ngapain ini. Rasanya Mas jahat sudah membuatmu setelah ini An. Maafkan Mas. Wajahnya kini tertunduk. Kulangkahkan kembali kaki hingga berada di dekatnya. Dua tangan kugunakan untuk memeluk tubuh Mas Haris. Mas tidak perlu merasa nggak enak sama Ana. Sebab apapun kekurangan Mas, Ana sebagai istri wajib menutupi. Bukankah suami istri itu saling melengkapi? Saat ini Allah sedang menguji Mas Haris. Siapa tahu suatu saat nanti Allah gantikan menguji Ana. Semua ditakdirkan Allah untuk menguji kesabaran dan kesetiaan kita, Mas. Mas Haris mengusap pipi ini. Makasih Ana. Mas bersyukur Allah masih memberi kesempatan agar kita tetap bersama. Entah apa jadinya jika kemarin kamu memutuskan untuk pergi. Pasti Mas akan kehilangan seluruh semangat hidup. Terima kasih Ana. Kusambut ucapannya dengan senyuman. Aku percaya bahwa akan selalu ada pelangi setelah hujan. Pun percaya bahwa akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Dan kini aku merasakan kedua hal itu. Ana. Suara Mas Haris terdengar dari dalam kamar. Aku yang baru saja selesai membuat sarapan segera berlari mengecek. Teringat bagaimana kemarin ia jatuh dari kursi roda saat hendak naik ke atas ranjang. Duh, jangan sampai hal itu terjadi lagi. Sampai di depan kamar, lekas aku membuka pintu dan begitu terenyak saat melihat Mas Haris berdiri dengan kedua kakinya tanpa bantuan apapun. Mas, hati-hati, nanti jatuh. Aku segera berlari memeluknya karena gerakanku terlalu cepat. Kami kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke atas ranjang. Pandangan kami saling bertemu, lalu dia mendekatkan wajahnya hingga berhasil mengecup bibir ini. Kecupan yang sudah 2 bulan tak ku terima dari seorang lelaki bergelar suami. Setelahnya, kami sama-sama canggung dan membuang wajah. Seperti dua pasang insan yang baru saja selesai resepsi pernikahan. Sungguh romantis. Tapi tiba-tiba dia bangkit kembali dan seketika berdiri. Dua netra ini membelalak menyaksikan kelakuan Mas Haris. Mas, kamu udah bisa berdiri. Dia mengangguk dan kembali tersenyum. Detik berikutnya, dia berjalan ke depan beberapa langkah, lalu ke belakang dan berputar. Alhamdulillah Mas, kedua kakimu sudah bisa melakukan semuanya seperti sedia kala. Melihat Mas Haris bisa berjalan, rasa syukur kini memenuhi relung hati. Lelaki itu mengangguk, lalu lekas tubuh ini merangkul tubuhnya. Bahagia. Ya Allah, terima kasih untuk kesembuhan yang kau beri bagi suamiku. Terima kasih, engkau telah mengijabah doaku di tiap-tiap tahajud. Dia mengusap kepala ini, lalu membisikkan sebuah kalimat di telinga. Terima kasih telah bersabar dan menemaniku sampai detik ini, An. I love you, sayang.
Kami menangis dan tersenyum, tangis bahagia dan senyum kemenangan. Ya Allah, aku percaya bahwa sebaik-baiknya amalan adalah menanti kebaikan dengan penuh kesabaran. Semoga setelah ini Engkau pun berkenan menghadirkan kembali buah hati dalam rahimku sebagai pelengkap kebahagiaan kami selamanya, hingga kedua mata menjadi penutup kebersamaan di dunia ini. Love you too, Mas. Dia berdeham 2 kali, lalu mengangkat tubuh ini. Aduh, Mas, hati-hati. Tiba-tiba kami terjatuh berbarengan ke atas ranjang. Kedua pandangan saling beradu. Malam, engkau menjadi saksi betapa diri ini sekuat hati menjaga rindu yang kadang membuat mata tak bisa terpejam. Malam ini, setelah sekian lama berpuasa, kami kembali bertemu. Pertemuan indah yang menggugurkan sekian banyak rindu, hingga bidadari menutup mata karena cemburu. Syukron ya Rob atas kebahagiaan ini. Bersambung.